Oke, kalau gitu pertanyaannya, kesadaran menghasilkan penderitaan nggak? Enggak, Menghasilkan, Prof. Oke, kesadaran menghasilkan gelisah nggak? enggak. Kalau udah sadar sih Menghasilkan. Oke, kesadaran menghasilkan sains nggak? bisa. Ya, Kesadaran menghasilkan peradaban nggak? Oh iya, bisa memajukan peradaban. Nah, kesadaran menghasilkan kebahagiaan nggak? Iya, bisa. Absolutely. Kalau gitu kesadaran menghasilkan penderitaan dong. Kalau nggak sadar ya pasti menderita. Tergantung level tingkatan kesadarannya kan. Kalau masih kesadaran di emosional yang masih reaktif segala macam ya, itu karena kesadarannya belum tinggi sehingga menghasilkan penderitaan. Oke, kita lihat binatang lah coba ya. Kita lihat kambing lah tinggal di situ ya, suasana dia. Kira-kira dia tahu nggak dia menderita? enggak. Kambing Nggak pun tahu. juga tahu, ayam pun juga kayak kayak peternakan ayam, cuma dikurung, dia nggak bisa kemana-mana gitu hanya untuk bertelur. Telur-telurnya itu kan sebenarnya juga dihasilkan oleh ayam-ayam yang menderita, yang stres gitu. Ya, coba kesadaran oke lah. Tapi walaupun ada level kesadarannya paling 0,1%, betul nggak kambing? Iya, Karena binatang yang punya kesadaran itu cuma 4, bro. Pertama monyet. Nah, dia tahu penderitaan itu dia tahu monyet itu. Dolphin, dia tahu. Orang hutan, dia tahu tuh. Satu lagi apa? Gajah kalau nggak salah ya. Ya, binatangnya. Tapi kalau kayak kambing, ayam tuh kesadaran cuma 0,1% tuh. ya oke. Nah, Berarti anjing tuh, ada anjing penderitaan. tinggi. Ya. Nah, kesadaran itu juga, bro, ketika dia gelisah, kambing tuh nggak pernah gelisah, bro, kesadarannya rendah tuh. Tapi kan ada apa maksudnya tingkat stres di binatang pun ada kan. Jadi Sekalipun sebenarnya kesadarannya kalau kita rendah gitu. menderita, bro, kalau kita merasa kita menderita, karena kita mulai sadar itu, gua menderita, loh. Ketika lu mulai menderita, lu mulai berpikir, kan, lu mulai melatih diri lu. Ketika lu sadar, lu mulai gelisah. Kalau nggak ada kesadaran, lu nggak gelisah, bro. Iya, iya. Jadi penderitaan, gelisah. Kalau lu nggak ada kesadaran, lu nggak akan menemukan penemuan sains itu nggak akan ada. Jadi evolusinya itu kesadaran itu mulai dari penderitaan sampai ke kebahagiaan. Penderitaan, gelisah, tadi apa tadi emosi kan, emosi itu kan gelisah tuh, marah segala macam. Terus kita pakai logika, sains, lalu kita mental kognitif kita kuat, peradaban. Kayak Jepang ya. Jepang udah level berapa tuh? Level 4 ya Pak? Kira-kira Edi atau mungkin udah level 5 ya Jepang. Udah ke peradaban kan? Level kesadarannya. Tapi tingkat stres di sana pun juga tinggi juga, makanya banyak yang bunuh diri. Ya, tapi kalau kita lihat dari peradaban, yang Oh bunuh diri iya, itu bro, persentasenya kecil bro. betul. Tapi dari sisi peradaban, kalau kita lihat Jepang, dia kan melakukan penderitaan udah berapa lama gitu. Ya, gelisah, sayang. Kita lihat Cina juga. Cina kan juga menderita juga gitu. Menderita, gelisah, lalu mereka ada terobosan, lalu kayak orang-orang Viking lah, orang-orang Swedia, kan begitu juga. Mulai dari menderita beratus-ratus tahun kan. Gelisah, dingin suasananya di situ. Sekarang peradaban mereka indeks indeks kebahagiaan yang paling tinggi. Nah, kira-kira bangsa kita ini dari sisi kesadaran, kira-kira kita ini bangsa yang menderita, bangsa yang gelisah, atau bangsa yang sudah mulai punya pengetahuan, atau udah mulai bangsa yang sudah berada. Kita selalu mendengar kita bangsa yang peradabannya, kebudayaannya hebat. Di level mana kita? Kita masih jadi bangsa yang dipermainkan bangsa lain, yang dieksploitasi bangsa lain. Ya, jadi apa? Bangsa yang menderita, bangsa yang gelisah, bangsa yang sudah iptek, atau bangsa yang sudah berada? Bangsa yang Atau bangsa yang menderita, sudah bahagia dari sisi kesadaran? masih bangsa yang menderita. Gelisah dan menderita. Kalau gue di sini, bro, gue tinggal di sini 6 bulan ini menderita dan gelisah. Gue berbusa-busa kasih sains ngerti, bro.
Level ketiga, kesadaran mereka masih penderitaan sama gelisah aja. Berasa kayak ngomong sama ember ya, Prof. Betul, bro. Gua waktu kemarin gua ke Tompaso, bro. Gua ketemu sama anak muda ya, umur 38 tahun. Dia itu lawyer, bro. Lawyer di Jakarta, lulusan Trisakti. Trisakti ada hukum ya? Lulusan Trisakti ya. Iya ada. Terus sudah itu dia pindah ke kampung situ, bro. Dia bertani. Bertani dia. Terus gua tanya, lo kan kalau jadi lawyer lo banyak duit. Kenapa yuk kembali ke sini? Dia nggak bilang mau mandiri. Dia bilang gini, saya jadi lawyer itu saya menderita terus, Pak. Dan gue selalu gelisah menangani klien-klien. Dia ngomong gitu. Dia menderita. Lalu di sini siapa? Hidup lu sederhana banget. Pak, di sini saya berkebun. Dia tanam jagung, bro. Sama ada tanaman-tanaman ubi. Sama beternak ayam. Kalau you lihat, bro, ya rumahnya gede, tapi di pegunungan gitu ya. Di pegunungan, kebunnya ada 1 hektar gitu. Terus gue tanya, lu menderita nggak di sini? Enggak. Lu gelisah nggak di sini? Enggak. Lalu apa? Ini yuk. Dia merasa, Pak, saya di sini dapat pengetahuan. Pengetahuan apa? Ya, misalnya kalau saya bercocok tanam, saya dapat pengetahuan ini harus ditanam apa. Sekarang saya hanya tanam jagung, karena dari jagungnya itu saya bisa kasih ke peternakan ayam-ayam saya. Jadi saya dapat pengetahuan di sini, Pak. Nah, sudah kalau dapat pengetahuan orang-orang kampung di sini, petani mesti, enggak, Pak. Mau saya didik supaya nanti peradaban di kampung saya, wah, gua kagum banget lihat dia gitu. Jadi dia udah sampai kesadaran ke situ. Dia bicara itu, saya dapat ide itu dari dia ya. Dia di Jakarta jadi lawyer, kesadaran dia menderita. Bisa di sini dia dengan keluarga, punya kebun besar, bebas dia eksperimen, dan dia happy banget gitu. Happy Amin. banget. Hah? Berarti kan nggak semua orang bisa disebut manusia, Prof. Karena orang-orang yang level kecerdasan dan level kesadarannya tidak berkembang, stuck bahkan mungkin terlalu rendah, maka perilakunya cenderung didominasi oleh basic survival instinct gitu, oleh kehendak bertahan hidup yang paling dasar. Betul, Kalau itu lapisan pertama, Daniel. Hidup jadi kan? kan kayak binatang, Prof. Iya. Iya, kalau kita masih di level 1 kayak binatang kita, bro. Makanya ada istilah manusia itu adalah binatang berpikir itu kalau ngelihat ke level kesadaran yang bawah itu, yang masih rendah. Jadi terbentuk. Jadi kesadaran dia terbentuk, bro. Dari menderita, gelisah, sekarang dia mulai dengan ilmu pengetahuan. Jadi kesadarannya terbentuk gitu ya. Nah, jadi prosesual lah prosesnya, nggak normatif gitu. Epigenetik juga ya, Prof. Iya, bro. Jadi kesadaran berevolusi, dengan adanya evolusi itu dia punya imajinasi ya. Dari imajinasi itu dia punya pengetahuan, lalu dia latihan, bro. Bayangin, dia tuh lawyer, dia latihan, berkebun latihan tuh, bro. Nanam ini, akhirnya menjadi budaya kan. Budaya lalu ya jadi pendidik. Dia tambah-tambah kursus kiri kanan, ada pendidikan, lalu tertib, bro. Ya, dia tidur di rumah tempat gua tinggal itu, pagi jam 5:30 udah hilang dia. Gua bilang, kemana dia? Oh, dia pergi ke kebunnya. Tertib, bro. Pulang dia jam 7 malam, katanya, aduh gue bahagia habis dari sini, gini-gini. Bahagia dia tuh, bro. Jadi kesadaran dia berevolusi dengan imajinasi dia, kembali ke kampung, pengetahuan, latihan terus dia. Saya bilang sama dia, bro, saya mau ikutan ya riset di sini ya, supaya bisa jagungnya gede-gede, ayamnya gede-gede, pakai teknologi Yudkin. Semangat ya. Ada tanah gede, bro. Kita bisa tinggal kayak villa gitu, ada air panasnya. Ya, kita eksperimen aja sama tumbuh-tumbuhan di sana, tanaman di situ.